Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Kamis 15 April 2021, hari yang apa ya? Ini ya IHSG bener-bener kayak saham gorengan ya, tadi seharian dibuka dibuka hijau, habis itu merah, habis itu hijau lagi, habis itu merah, terus closingnya pun dijambak sampai hijau dia. Itu bagaimana analisanya nanti kita cek aja, udah kayak saham gorengan ya, di pom-pom naik, nanti TP, bawah lagi, serok lagi gitu. Itulah indeks kita. Ya pokoknya nanti kita analisa aja IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran bisa disampaikan di komen YouTube atau DM Instagram, karena setiap pertanyaan insya Allah pasti saya balas. Dan yang tanya di YouTube akan saya bikin konten netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab. Itu nanti pertanyaan apapun saya jawab menggunakan video. Terus juga support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman tuh gratis. Tinggal klik-klik aja ya, klik like, comment, share, atau subscribe. Komennya mau komen tanya analisa atau mau lucu-lucuan pasti saya jawab. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena bakal ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Oke, langsung aja kita mulai dari foreign flow dulu lah ya. Masih melanjutkan kemarin, asing masih net buy. Hari ini net buy total 291 miliar, tidak lebih besar dari kemarin ya. Kemarin itu sampai 1 triliun yang 2% ini. Hari ini net buy-nya 291 miliar. Nanti kita analisa aja apa yang terjadi di IHSG. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Tebik Tower bersama infrastruktur 102 miliar, lalu Bank BRI 95 miliar, dan bank lagi Antam Aneka Tambang, tapi merah ya, jadi Aneka Tumbang nih 93 miliar, merahnya tipis tapi ya. Lalu untuk net sell itu ada MDKA 31 miliar, Unity Tractor 19 miliar, dan Arto, abang jago kita yang apa ya, MVP juga ini tahun 2020 ini. Kenaikannya lebih gila daripada BRIS ini, yang di net sell juga oleh asing hari ini. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG. Ini benar-benar hari yang melelahkan ya, menurut saya. Kayak kalau orang-orang yang nggak punya trading plan, saya yakin pasti kacau harinya ini. Kalau misalkan kita lihat pakai candle 15 menit nih ya. Nih, tadi open di berapa tuh? Tanggal 15. Nah, 15 di sini ya. Nih, dia open di sini, langsung turun, di bawah naik, terus turun lagi. Dan oke, ini saya melihat sesuatu yang kurang bagus, cuman belum terjadi. Apa itu? Ya di sini ada yang namanya double top ya. Ini top 1, terus ini top 2, tapi dia belum breakout. Nah, artinya selama IHSG ini masih belum breakout 60-30, ini masih aman. Kecuali IHSG breakout 60-30 ya, itu dia bisa turun ke sini. Cuman kalau misalkan kita lihat ya, harusnya kalau double top itu kan top 1, top 2, terus habis itu breakout. Tapi ternyata ini top 1, top 2, terus malah sideways ke samping gitu. Jadi ya belum tahu juga apakah ini bakalan ditutup besok Jumat atau ke depannya juga kita nggak ada yang tahu seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat dari yang kemarin ya, waktu kenaikan kapan tuh, yang habis mantul itu, gap tuh bakal ditutup, tapi ya nutupnya juga lama. Nih, kayak yang ini ya, nih dia open gap di sini 8 Januari, IHSG masih rally ke 6.500 itu, dia open gap, terus di sini juga open gap lagi, terus naik, terus ini dia double top, baru ditutup gapnya 1 bulanan. Artinya skenario seperti itu bisa terjadi, tidak pasti langsung ditutup juga gapnya. Dan kalau misalkan dari bagusnya mungkin ini ada double bottom ya, walaupun tidak begitu sempurna, cuman mungkin bisa double bottom karena bottomingnya hampir sama. Ini bottom 1, ini bottom 2 dengan neckline di sini 6110. Karena menurut saya memang ini target kita tuh di 6110 ini ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan dia bisa breakout 6110 itu kan sini. Kalau misalkan dia bisa breakout sini, ya IHSG sudah membuat higher high gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa breakout 6110, ya takutnya dia bikin lower high. Jadi kayak ini kan dia turun ya. Ini lower low. Sini nih, ini lower high. Ini lower low. Ini lower high. Terus ini lower low. Nah, ini kalau misalkan dia nggak bisa breakout 6110 ini, takutnya ini lower high.
dan setelah itu dia bisa bikin lower low lagi. Tapi semoga enggak ya, karena kalau memang saham naik atau turun tuh geraknya juga kayak gitu, naik turun kayak gitu. Kayak misalkan ini naik turun naik kayak gitu, jadi enggak ngegas gitu ya. Ada koreksinya juga, karena pasti ada yang taking profit juga tuh. Jadi kalau menurut saya masih sama. Untuk support krusial menurut saya 6030. Kalau misalkan 6030 jebol, ada potensi IHSG bisa nutup gap dulu. Kalau 6030 jebol, 6030 sampai 6000 lah itu supportnya. Kalau untuk resisten atau target yang harus kita capai bersama ya, itu ada di 6110 ini, high-nya ini ya. Kalau misalkan dia bisa breakout itu bakalan cakep banget, dan saya yakin IHSG bakalan kembali ke atas ini, rally ke atas seperti itu. Itu untuk IHSG, jadi disesuaikan aja. Cuman mungkin waktu intraday bisa terjadi banyak kocokan ya, kayak hari ini tuh dibanting naik turun tuh, kalau nggak punya trading plan udah pasti psikologinya hancur itu hari itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari net sell-nya dulu aja mungkin ya, dari MDKA. Dan ini sebenarnya tanda-tanda juga ya. Coba kita lihat harga emas deh. Ini kali ya. Oke, ini emas ada pantulan. Cuman dia belum berhasil breakout dari double bottomnya. Dan sebenarnya bagus kalau misalkan emas itu downtrend. Kenapa? Karena instrumen lain bakalan uptrend gitu. Jadi ketika emas itu kan, kalau menurut saya emas itu kan dia safe haven. Jadi ketika suatu instrumen itu misalkan saham itu baru bagus tuh, pasti emasnya jelek. Kenapa? Karena orang lebih milih yang returnnya tinggi. Jelas lari ke saham, karena resikonya terjaga, pasar baru bullish. Tapi ketika pasar baru bearish, ya itu emas bakalan naik. Kenapa? Orang butuh butuh menjaga asetnya gitu, dan dijaga asetnya menggunakan emas ini. Teman-teman mesti ingat kan, kemarin akhir tahun 2020 tuh emas sampai 1 juta, dia rally ke sana itu. Ya karena itu saham baru tidak aman waktu Covid itu, terus yaudah emasnya rally karena banyak yang beli emas seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau misalkan emas turun itu bakalan bagus buat saham. Tapi kalau misalkan emas naik, biasanya ya salah satunya gara-gara saham baru turun kayak gitu. Dan tadi kita lihat untuk chart emasnya ya, dia udah ada pantulan double bottom, tapi semoga nggak breakout. Karena kalau misalkan breakout ya dia bisa naik emasnya, dan itu mungkin bakal menarik investor gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Karena yang sekarang terjadi itu tuh obligasinya US itu yang rally ke atas terus gitu ya. Ini kita lihat MDKA, dia baru di support kuatnya, area support kuat ya. Bahkan hari ini dia bikin hammer, candle-nya bagus seperti itu. Ini resiko juga sebenarnya kecil. Kalau misalkan teman-teman masuk ya, bisa di dekat-dekat area 2150, dan stop loss-nya di bawah low yang ini. Ini kan low-nya 2090 ya. Misalkan pasang stop loss di 2080. Tuh, kalau teman-teman pengen masuk di MDKA. Misalkan 2150 sampai 2070 nih. Cuma 4% doang resikonya. Untuk target ke atasnya ya dia target ke sini dulu 2260. Terus habis itu ke sini 2360, tapi kalau breakout bisa lumayan ini untuk MDKA ini. Yang pasti lihat aja harga komoditasnya, dan ya harusnya itu tadi sih, kalau misalkan saham naik harusnya malah emas tuh bakalan turun, dan itu bakal berefek ke MDKA. Tapi untuk sementara dari level teknikalnya sekarang dia areanya oke lah, di area yang resikonya kecil itu. Itu untuk MDKA di dekat 2100-an itu ya. Itu MDKA. Next kita ke United Tractor mungkin ya, yang net sell terbesar juga kedua. Ini kemarin dia habis mantul, turun 5%, terus mantul, naik 5% lagi, habis itu turun, dan koreksinya volumenya kecil. Tapi ini juga dekat-dekat dengan area area aman ya, itu di area 21.000. Itu supportnya si United Tractor. Kelihatan banget ya, di sini dia menjaga 21.000, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Tuh dia. Jadi buat teman-teman yang pengen entry di United Tractor ini, mungkin bisa di dekat 21.000 ini. Tuh. Dan ini juga, ini saham ada korelasinya dengan batu bara. Jadi kalau misalkan batu bara naik, dia juga biasanya ikut kekerek ini, karena United Tractor itu kan kontraktornya perusahaan-perusahaan batu bara ya.
Tuh, kalau misalkan dapat barang di 21.000 menurut saya oke. Cuman mungkin kita lihat dalamnya dulu, karena ini kalau nggak salah bandarnya asing. Jadi kalau misalkan asing jualan ya agak bahaya juga ya. Nih kelihatan ada distribusi ya, walaupun masih normal, belum besar. Ya kalau menurut saya itu sih, selama dia belum jebol 21.000 masih tidak masalah. Dan bisa dimanfaatkan buat entry ini, area-area 21.000 itu. Target mungkin bisa ke sini, 23.000 ya. Sini dulu mungkin, 22 terus 23.000. Base entry-nya di area 21.000. Itu untuk United Tractor. Next kita ke Arto, Abang Jago yang hari ini udah launching ya aplikasinya kalau nggak salah. Tuh, candle-nya kurang bagus untuk hari ini, volumenya juga cukup besar. Ini ya, dia kelihatan rejected dari resisten. Tuh, resistennya kan area sini. High-nya ini ya, 11.900. Ini 11.750 sampai 11.900. Hari ini dia high-nya di 11.650. Tuh. Jadi kelihatan sekali kalau 11.750 itu resistennya dia. Cuman kalau misalkan dilihat dari overall, menurut saya ini arahnya masih ke atas untuk si Bang Jago ini. Karena katalisnya dia masih banyak ya. Apalagi Gojek sama Tokopedia udah resmi mergernya. Jadi Goto ya, Gojek Tokopedia. Tuh, jadi pasti bakalan dapat katalis juga ini Arto Bang Jago ini. Untuk kalau teman-teman pengen entry, alangkah lebih baiknya kalau misalkan dikasih koreksi ya, itu bisa di dekat-dekat 10.900. Ya 11.000 sampai 10.900 lah. 11.000 sampai 10.900 ya. Untuk next supportnya ada di 10.650, selanjutnya jadi 10.400. Itu mungkin bisa dibuat nyicil kalau masuk. Hari ini juga volumenya lumayan waktu naik, jadi ini buangannya cukup lumayan ya. Mungkin besok bakalan dikasih koreksi, itu bisa dimanfaatkan kalau teman-teman buat entry. Tuh, dekat-dekat 10.600 sampai 10.900 base entry-nya. Dan kalau misalkan naik ya harusnya cakep sih ini. Ini bisa kelihatan juga mungkin ya. Ini inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan walaupun tidak begitu sempurna. Dan neckline-nya dekat 10.900 itu. Jadi mungkin besok dia bakalan koreksi ke 10.900 terus bisa naik ke atas mantul. Mungkin kalau menurut saya skenario seperti itu. Cuman yang perlu diwaspadai adalah bisa hati-hati juga karena ini udah terbang tinggi sekali ya. Arto ini lebih gila daripada Antam loh. Cuman mungkin kalah hype aja daripada si Antam itu. Dari 2020 juga dia 2.800%. Tuh kalau pasang duit 1 juta aja udah jadi berapa itu. Tuh. Masih cakep ini harusnya. Cuman udah kelihatan ada divergen ya. Kalau misalkan nanti koreksi bisa lumayan dalam ini Arto. Hati-hati aja. Yang pasti sesuaikan dengan trading plan. Kalau mau pengen masuk, stop loss harus ketat. Karena kalau misalkan kebanting dan nggak sempat stop loss, ya ambiar itu nanti. Tuh untuk Arto. Next kita mungkin ke yang hijau-hijau aja kali ya. Tebik kemarin udah sih, nggak apa-apa. Di hari ini masih naik. Hari ini Tebik masih naik tinggi 4,84% ya. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ini sudah terjadi yang namanya anomali volume. Jadi ketika volume itu semakin besar, tapi spread itu semakin kecil. Artinya usahanya sudah tidak membuahkan hasil. Dan kalau misalkan kita lihat, ya memang dia udah deket sama resistennya ya. Ini di 2.700. Hari ini dia high-nya di 2.680. Deket banget 2.700. Jadi wajar kalau ada yang jualan, yang kemarin-kemarin pada nyangkut di sini, kejemput pada jualan gitu. Tuh mungkin analisanya seperti itu. Nah mungkin besok dia bisa koreksi dulu, bikin cup handle mungkin bisa. Kalau misalkan besok dikasih koreksi, ya kita bisa tarik pakai Fibonacci dari low-nya yang ini ya. Nah mungkin kalau misalkan besok dia koreksi bisa ke 2510 sampai 2400. Itu untuk Tebik. Cuman kalau dilihat dari divergennya, belum kelihatan sih divergennya. Tuh, jadi kayak masih harusnya arahnya masih ke atas nih. Dilihat juga akumulasi asingnya yang terus-menerus ya. Biasanya nanti beritanya segera menyusul. Kalau udah kayak gini, dia liar gitu, terus nanti ada berita bagus, nah terus habis itu bandarnya jualan. Biasanya siklusnya kayak gitu. Yang pasti hati-hati aja kalau masuk yang saham-saham udah kayak gini ya. Sesuaikan trading plan aja. Bisa di level-level tadi yang udah saya sebutin tuh tadi di Fibonacci ya, kalau misalkan dia terjadi koreksi. Pertama di 2.500, lalu 2.400, lalu 2.300. Itu untuk base entry-nya.
Dan kalau misalkan dia retrace sampai 2300, bisa ke 2700 lagi sih, itu harusnya. Tuh. Itu untuk Debik. Lalu kita ke Bank BRI, salah satu emiten yang narik hari ini ya, yang jambak ke atas. Nah, ini juga sebenarnya menarik juga, ini Bank BRI ini. Menarik sekali bahkan kalau menurut saya. Cuman ya dia nggak sehat aja, naiknya agak dipaksa. Waktu dia naik ini kan volumenya besar. Mungkin kita lihat dalamnya biar lebih konfirmasi. Ada akumulasi kecil, small accumulation dari broker KZ ya, itu asing juga. Akumulasi 95 miliar. Seharian BBRI ini naik turun, bahkan cenderung koreksi ya. Dari 15 April ini kan ke sini dia ke bawah, terus sesi kedua ini mulai ditarik ke atas dan waktu closing ditarik ke atas. Dan kemarin saya pernah bilang ke teman-teman, buat yang pengen masuk BRI alangkah lebih baik ketika BRI udah breakout 4.400. Dan ternyata hari ini dia udah breakout 4.400. Walaupun volume daily-nya kecil, cuman kalau misalkan kita lihat pakai intraday ya, pakai 15 menit, ini volume breakout 4.400-nya itu besar sekali. Yang artinya mungkin ya, ini bisa dikonfirmasi bahwa dia udah double bottom. Bagus artinya. 4.400 harusnya jadi support. Nah, kalau misalkan besok dia koreksi, selama bisa bertahan di area 4.400, itu bakalan bagus banget. Karena kalau misalkan dia double bottom, ya dia bakalan naik. Itu kan pembalikan arah ya. Setelah dia penurunan, double bottom, breakout, harusnya ke atas. Seperti itu. Overall, menurut saya masih oke. Kalau teman-teman pengen entry ya, bisa masuk di deket-deket. Kalau pengen entry lagi, itu bisa di deket-deket 4.400. Tapi kalau misalkan dia nyungsep, mungkin kasih berapa ya? 2%, 3% lah, karena kalau blue chip ini kan jarang turun sampai segitu. Masuk di 4.400, kasih stop loss 3% ke bawah, dah, atau 2% ke bawah, dah. Habis itu kalau misalkan dia nggak sampai kena, ya dia bakalan ke atas gitu. Arahnya masih ke atas kalau menurut saya, udah breakout 4.400, cakep harusnya ini. Terus kita ke Antam mungkin ya, yang hari ini juga diakumulasi asing. Nih, candle-nya merah, tapi dia ya candle-nya merah, terus mungkin yang bagus cuma ini aja sih, dia akumulasi asingnya. Dari broker KZ juga, KZ sama BK ya, broker besar-besar ini. Tuh. Terus dia berusaha kembali ke EMA 50-nya, itu di area 2364. Kalau misalkan bisa masuk 2364 harusnya cakep banget sih ini. Tinggal dikit lagi ya, 2364. Hari ini juga volumenya kecil. Volume kecil terjadi akumulasi, terus frekuensi analyzer-nya besar. Ini tanda-tanda bagus. Serius, saya baru sadar. Karena saya melihat volumenya kok kecil tapi diakumulasi asing. Dan ternyata frekuensi analyzer-nya besar. Artinya apa? Ada orang yang beli sekali buy dengan jumlah yang besar. Mungkin dia HK ya, atau gimana nggak tahu juga. Tuh yang pasti kalau saya melihat tanda-tanda bagus di Antam ini. Cuman nggak tahu juga, besok kita lihat bagaimana. Untuk base entry ya mungkin bisa dekat-dekat 2000 berapa ya? Kita lihat dulu candle kecilnya biar enak. Base entry-nya dekat-dekat sini 2300. Itu base entry. Artinya sekarang area masih bagus ya. Karena dia di 2320. Dia juga waktu breakout ini volumenya cukup besar. Sebelumnya kan resisten, terus dia breakout, terus jadi support. Volumenya cukup besar. Menurut saya menarik ini Antam. Nanti kita cekin aja harga komoditasnya. Udah kelihatan tanda-tanda sih ini harusnya. Dia volume kecil, koreksinya. Terus habis itu terjadi akumulasi. Habis itu frekuensi analyzer-nya besar. Ini ibaratkan ada orang yang HK. Karena frekuensi analyzer itu rumusnya kalau nggak salah yaitu volume dibagi frekuensi. Jadi kalau misalkan ada yang beli dengan volume besar, tapi satu kali beli frekuensinya kecil, ya dia bakalan spike ke atas. Yang artinya kalau ada spike ke atas kayak gini, ini ada yang beli dengan volume besar sekali beli gitu. Ibaratkan saya beli sekali 10 miliar gitu, itu pasti frekuensi analyzer-nya besar. Nah ini biasanya jadi tanda-tanda sih. Cuman kalau kita lihat dari nikelnya, belum ada kenaikan ya, masih di situ-situ aja. Nanti mungkin bisa dilihat untuk malam hari nikelnya kayak gimana. Tuh, tapi saya udah melihat tanda-tanda bagus. Cuman saya nggak pom-pom ya. Jangan FOMO juga. Yang pasti masuklah di area bagus. Yang menurut saya di area 2300 itu udah bagus sekarang. Tinggal pasang stop loss saja.
Target ya mungkin ke sini nih, 2430. Kalau bisa breakout 2430 harusnya cakep banget Antam ini. Setidaknya bisa ngeritest inilah downtrend channel. Kalau dia bisa breakout downtrend channel warna biru ini, dia bisa nutup gap. Itu kalau menurut saya seperti itu skenario Antam. Bahkan bisa nutup gap di sini juga. Tuh untuk Antam ya, karena kita udah bahas Antam sekalian ke teman-temannya. Inco. Kalau Inco ini dijualin asing ya. Ini Inco juga baru di area bagusnya 4.300 ini. Koreksinya juga volume kecil. Dia di area supportnya. Dan nanti biasanya kalau Antam naik, Inco ikut naik ya. Tuh. Pokoknya resiko kecil Inco ini. Selama dia tidak jebol 4270. Tapi kalau jebol 4270, mending exit aja. Tuh, itu untuk Inco. Bisa entry deket 4.300, terus pasang stop loss di bawah 4270. Itu untuk Inco. Terus kita ke Harum, karena ini nikel-nikelan juga. Harum juga resikonya kecil ini dia. Selama dia nggak jebol 4670 ya, ini masih nggak masalah. Jadi kalau mau pasang stop loss, bisa pasang stop loss di bawah 4670. Sekarang juga di area supportnya nih, 4880 sampai 4900 nih. Tuh, untuk target ya mungkin bisa ke sini, 5420 bahkan ke sini. Tinggal tunggu harga nikelnya membaik aja. Mungkin malam bisa dicek kalau teman-teman pengen masuk ya. Kalau malam ini nikelnya bagus, besok bisa masuk ke saham-saham proxy nikel ini. Terus kita ke tins yang metal-metalan juga, walaupun beda komoditas. Candlenya kurang bagus sih untuk tins, tapi volume kecil. Masih sama, belum beda jauh untuk tins ini. Dia masih di range 1500 sampai 1600. Tinggal tunggu aja breakout yang mana. Kalau teman-teman masih optimis dengan tins dan harapannya dia breakout ke atas, ya bisa beli sekarang. Nanti ketika dia jebol 1500 keluar. Tapi kalau dia breakout 1600, hold keras kayak gitu aja. Itu untuk tins support resistennya. Next kita ke BBNI. BBNI kelihatan ya, dia mantul dari tren warna birunya ini, resisten trennya ya. Volume kecil tapi terjadi akumulasi asing juga 50 miliar. Lumayan oke. BNI juga masih di range ini sampai dia breakout ya. Di garis turun ini teman-teman bisa garis sendiri sampai area sini 5.800-an. 5.800, 6.000, 5.800, 6.000 sampai nanti akhirnya breakout. Tapi kalau bisa breakout 6.000 harusnya cakep banget ini Bank BNI ini. Itu untuk Bank BNI, by target breakout 6.000 dulu aja. Kalau bisa breakout harusnya dia bisa ke sini nih, dekat 6.700. Itu untuk Bank BNI. Resiko kecil juga. Kalau misalkan jebol 5.800, cut loss, dah gitu aja. Lalu kita ke BBCA. Salah satu saham yang dibuat menarik hari ini juga ya. Nah, ini sebenarnya bagus juga. Nih, kayak BBRI tadi. Dia seharian di bawah, merah-merah-merah, waktu closing langsung dijambak ke atas dengan volume yang besar. Harusnya tanda-tanda bagus sih. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dari candle daily-nya, waktu saya menyambungkan downtrend channel ini, warna orange ini, kan kemarin breakout tuh, breakout dengan volume besar ya. Hari ini dia candle-nya hammer, dan closing-nya di atas. Mungkin bisa diasumsikan hari ini dia retest ini. Retest downtrend channelnya ini. Kemarin breakout, hari ini retest, dan closingnya di atas itu. Harusnya cakep sih ini Bank BCA ini. Apalagi dia closing di atas ini juga ya, di atas 31.300. Dia 31.400, itu berarti 31.300 itu supportnya. Kalau teman-teman pengen masuk untuk saat ini ya berarti di sekitar 31.300 itu. Target menurut saya ke 33.000. Tuh, kalau misalkan bisa breakout ke 33.000, udah hold keras aja. Setidaknya stop loss kasih di bawah 33.000 lah, terus ikut ke atas terus. Itu nanti tinggal stop lossnya naikin, stop lossnya naikin, stop lossnya naikin gitu aja. Target 33.000, kalau breakout bisa ke sini 34.775. Next kita ke ASI yang diakumulasi asing juga. Ini mulai kelihatan pembalikan arahnya ya untuk Astra ini. Karena selama dari sini sampai sini dia tuh didistribusi asing terus. Terus kemarin dia terjadi divergen, pelemahan tren, downtrend ini. Terus dia mulai mantul dan sudah 2 hari ini dimulai diakumulasi asing. Walaupun jumlahnya kecil. Terus dia juga candle-nya cukup bagus. Ini untuk Astra ini ya. Tuh. Sebenarnya masih sama juga kayak mirip kemarin. Ini dia sekarang berada di area supportnya ini. Tepat 5250 ini support dia. Untuk target ya harus ke sini dulu 5.400 sampai 5.500. Kalau bisa 5.500 breakout harusnya cakep ini Astra ini. Tuh. Dan kelihatan sih pembalikan arahnya mulai diakumulasi asing. Next kita ke losers dulu mungkin ya. BJBR mungkin. Nah,
Ini yang namanya dividend trap ya teman-teman ya. Kenapa yang saya mau bikinin kontennya tapi belum jadi. Jadi kemarin dia itu kan cumdit BJPR ini. Terus hari ini dia minus 6,23%. Itu yang namanya dividend trap. Kenapa terjadi seperti itu? Karena banyak trader-trader yang pengen dapetin dividen doang. Jadi kemarin tuh dibeli, bahkan kemarin candlenya jelek, volumenya besar, udah kelihatan sih tanda-tanda mau dividend trap itu. Nah, terus tadi pagi setelah kemarin cumdit dapat dividen, trader-trader pada keluar semua karena niatannya bukan ngehold BJBR, tapi untuk dapetin dividennya seperti itu. Cuman sebenarnya untuk overall chartnya ya, BJBR ini masih bagus kalau menurut saya. Ini retail-retail pada mulai keluar ya, si PD ini. Kemarin kan juga PD yang ngambil dividennya, PD ngambil paling banyak. Tuh. Mungkin kalau misalkan dia masih turun lagi ya, target bisa ke sini 1450. Tuh, itu support kuatnya. Harusnya nggak jebol di 1450. Karena kalau jebol 1450 PR banget itu. BJPR harusnya besok mantul dari 1450. Dan hari ini pun juga nggak nggak ARB, dia ada shadow di bawah walaupun kecil. Terjadi akumulasi juga KZ. Kemarin juga KZ ngambil barang ya. Tuh, hari ini juga open gap. Artinya ya kalau misalkan dia nutup gap, ada kemungkinan dia bisa ke 1600 lagi. Tuh. Itu tuh bank BJPR. Dan sebenarnya kalau kita lihat outlook besarnya ya, BJPR ini sebenarnya cakep sekali chartnya ini. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman mau nge-hold berapa ya, 5 tahun, 10 tahun, dia kalau menurut saya ada potensi ke 3500. Kenapa? Ini dia udah breakout ini, downtrend channel ya, dari tahun 2016. Downtrend, terus kemarin di 2020 dia breakout 2020, habis itu retest, dan ya ini baru sideways, belum ada angkatan lagi. Dan kalau menurut saya dia mau comeback pakai yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Jadi kalau misalkan dia bisa ke 1900, bahkan sampai breakout 1900, menurut saya dia jauh ini targetnya BJPR ini. 3500 saya yakin, cuman ya waktunya bakalan ada, mungkin beberapa tahun ke depan. Cuman kalau dilihat dari tanda-tandanya sudah kelihatan seperti itu gitu. Kalau teman-teman pengen masuk belum punya barang ya bisa tunggu di 1450 ini, support kuatnya BJPR ini. Harusnya dia bisa mantul dari 1450 nanti tuh, karena mulai bandar pun mulai mengakumulasi juga untuk BJPR ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang namanya dividend trap, karena ya kemarin kan yieldnya kan sekitar 5%-an, hari ini minusnya 6%. Kalau cut loss ya nggak jadi untung dividennya gitu. Besok insya Allah weekend ini saya bikinin yang namanya dividend trap biar teman-teman terhindar dengan hal kayak gini ya, karena ini baru mulai musimnya dividen. Terus next kita ke yang hijau-hijau kali. Top gainersnya ada film. Nah itu biasanya nanti agak malam muncul di story itu, teman-teman hati-hati aja. Terus ayam-ayaman menarik. Mungkin kita mulai dari MTech kali ya, yang baru hype. Ini karena Grab kalau nggak salah atau OVO itu masuk ke MTech ini. Jadi hari ini dia 7%. Cuman kalau saya lihat ya, ini candlenya kurang bagus candlenya. Volumenya besar juga. Artinya mungkin ada penolakan dari atas. Nih, ada yang jualan ya ketika dia naik. Seperti itu. Dia juga ada all time high. Jadi teman-teman hati-hatilah yang mau entry. Ini cuman baru panas doang sih ini MTech ini karena katalis Grab itu. Seperti itu. Untuk base entry-nya ya mungkin bisa di sini kalau teman-teman masuk deket 2500. Target yang ngikutin all time high-nya aja. Tapi udah kelihatan ada divergent, jadi mungkin hati-hati, bentar lagi bisa koreksi ini untuk MTech itu. Tuh. Next kita ke mungkin bahas satu ayam-ayaman yang menurut saya sangat menarik. Sangat-sangat menarik, yaitu Main. Kalau dibandingkan sama Java ya, saya lebih menarik Main ini. Kenapa? Pertama, kita tahu ya, katalisnya ayam-ayaman itu kan lebaran. Tuh, bentar lagi lebaran, ayam-ayaman pada manggung juga. Hari ini juga Cepin, Java, Main, tapi yang Cepinnya nggak saya bahas ya sama Java, ini Main aja.
Kenapa saya bilang menarik? Pertama, nih, saya lihat yang namanya inverted head and shoulder di sini nih. Shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kiri ya, ini headnya, ini shoulder kanan. Dia udah breakout dengan volume yang lumayan, udah retest juga. Tuh, sebenarnya untuk base entry ya, area 800 kemarin. Kalau bisa dapat di area 800, itu base entry banget. Dan sekarang ya udah floating profit berapa itu kalau misalkan bisa dapat di 800. Cuman nggak masalah, untuk view lebih besarnya, saya melihat yang namanya cup and handle. Nih, ini cup, ini handle. Dan by teori ya, kalau misalkan cup handle itu nanti breakout, targetnya sepanjang cupnya. Dia bisa ke sini nih. By teori ya, 1425. Apakah mungkin? Menurut saya mungkin. Dia pernah lebih tinggi dari itu. Cuman ya butuh yang namanya waktu. Seperti itu. Ini cakep banget ini. Main ini kalau menurut saya. Dan kalau teman-teman pengen entry, menurut saya lebih baik ketika dia udah breakout 910. Tuh. Kalau misalkan dia, tapi ini kayaknya udah breakout juga sih. Kalau kita lihat 15 menit ya. Ini kan area support ya, di area 905 itu. Ya, supportnya 895. Kalau menurut saya ini udah cakep banget sih, ini main nih. Kalau teman-teman pengen punya saham ayam-ayaman, bisa masuk di area 900 sampai 895. Itu di situ. Itu bagus banget. Dan kalau mau buat swing, menurut saya masih oke banget. Kelihatan juga main ini akhir-akhir ini dia akumulasi ya. Nih, dia diakumulasi terus, hijau-hijau ini. Bahkan hari ini pun dia juga big akumulasi. Ini kayak mau terjadi sesuatu ini, di main ini. Tuh, base entry-nya kalau teman-teman pengen masuk di dekat area 900. Dan kalau dari sini ya, dari head and shoulder-nya aja, targetnya harusnya ke sini. Targetnya ke sini nih, ke 1000. By inverted head and shoulder-nya. Nah, kalau misalkan dia bisa breakout 900, itu harusnya cakep banget ini. Serius untuk main ini daripada Java atau Cepin ya, saya lebih suka main ini. Karena juga udah diakumulasi juga. Biasanya nanti bakalan jauh ini untuk main. Kalau dilihat dari Java-nya yang udah lari duluan ya. Seperti itu. Tapi yang pasti ini saya tidak pom-pom. Dan kalau teman-teman mau masuk, silakan punya trading plan sendiri dan juga analisa sendiri. Jangan besok langsung HK ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu buat konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya, saya mohon maaf. Buat yang ada pertanyaan, kritik, saran, bisa sampaikan aja di komen atau di komen YouTube ya, atau DM Instagram. Insya Allah bakal saya balas, selalu saya balas. Tuh. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Sekian dan salam cuan.